Oke, nampaknya penilaian atasan kita, yaitu Bapak Pengawas, sudah melakukan penilaian terhadap tahap-tahap, yaitu pada tahap pelaksanaan observasi, sebagaimana sebelumnya, ini masih berwarna biru. Nah, sekarang sudah berwarna putih, berarti Bapak Pengawas selaku atasan kita sudah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan observasi kita. Maka sekarang kita bisa melanjutkan pekerjaan pengelolaan penilaian kita kepada tahap yang ketiga, yaitu pembinaan kinerja. Kita akan mengisi dokumen tindak lanjut, itu berisi tentang refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Kita langsung saja masuk ke isi dokumen. Nah, kita sudah berada di tampilan isi dokumen, yaitu dokumen tindak lanjut. Di sini ada yang perlu diperhatikan bahwa rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir praktik kinerja kepala sekolah. Di sini berisi tentang target perilaku kepala sekolah, rating atasan, dan catatan atasan bahwa ini adalah semua isi yang ada di sini adalah apa yang diputuskan oleh atasan penilai kita terhadap kinerja kita selama mulai dari Januari sampai Juni nanti. Nah, di penilaian kinerja saya ini sudah dilakukan penilaian semua oleh Bapak Pengawas. Keterangannya seperti ini, tidak perlu saya bacakan. Kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah adanya rekomendasi, kepala sekolah harus melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan diri sebagai pengelola administrasi, supervisor, terutama supervisor, karena ini monitoring, leader, inovator, motivator melalui mengikuti kegiatan diklat, workshop, sosialisasi, dan sebagainya. Kita lanjut, klik lanjut. Nah, setelah kita mengklik lanjut, maka kita masuk pada tampilan dokumen tindak lanjut kita. Langkah-langkah kita pelajari dulu, langkah-langkah tindak lanjut, yaitu lakukan refleksi dulu berdasarkan rating observasi dari atasan. Kemudian kita perlu mengabari atasan kita jika perlu, yaitu agar kita dapat menyamakan ekspektasi. Selanjutnya kita lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu kita meningkatkan kinerja kita sendiri. Nah, di tampilan ini kita diharapkan untuk mengisi formulir tindak lanjut mulai dari refleksi kepala sekolah hingga ke bagian bawah. Ini di halaman ini harus diisi semua. Kemudian jika masih ragu-ragu, kita simpan dalam bentuk draft. Apabila sudah yakin, maka klik kumpulkan. Sebelum kita menyelesaikan atau mengisi formulir diskusi tindak lanjut, kita harus paham dulu apa sih tujuan dari formulir ini. Kita buka bahwa ada dua bentuk tujuan pada option refleksi rating observasi dari atasan. Tujuannya adalah kepala sekolah melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan rating observasi yang diberikan oleh atasan. Yang kedua, menyepakati tindak lanjut. Kepala sekolah dan atasan menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik kinerja. Mari kita coba mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Dalam refleksi kepala sekolah ini, saya akan mengetikkan saya perlu memahami
lebih baik tentang opsi adaptasi perencanaan dan pelaksanaan observasi antara saya selaku kepala sekolah dengan penilai atasan selaku pengawas. Pada panduan refleksi, pengisian refleksi ini, di sini perlu kita mengisi tentang tantangan bahwa ada banyak kesibukan antara saya dan atasan penilai saya. Selanjutnya ada banyak aspek yang ingin saya tingkatkan adalah saya tingkatkan efektivitasnya adalah masalah waktu, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan observasi saya oleh atasan penilai, yaitu Bapak pengawas. Penyesuaian waktu pelaksanaan observasi yang baik saat pelaksanaan observasi dan observasi yang tepat harus disepakati bersama karena kesibukan saya selaku kepala sekolah dan Bapak pengawas selaku pengawas yang juga harus menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Dengan persepakatan waktu ini, maka diharapkan tidak
mengganggu tugas dan kewajiban masing-masing dan pekerjaannya dapat berjalan secara efektif. Setelah kita mengisi formulir refleksi kepala sekolah, selanjutnya kita beralih pada pilihan belajar, yaitu kepada tujuan tindak lanjut. Apakah tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja? Saya tuliskan, saya ingin mendapatkan berbagai masukan tentang format diskusi terkait pelaksanaan observasi yang efektif untuk diimplementasikan. Selanjutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Pertama, saya harus menyiapkan dokumen-dokumen, di antaranya 1 KOSP, 2 RKTS, 3 RKAS, 4 laporan kehadiran guru, yang kelima program supervisi. Kemudian, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Saya rencanakan bulan Mei. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut? Saya harus memilih salah satu di antara option-option yang sudah disiapkan. Saya ingin mengklik dukungan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, penyediaan pembelian alat dukung budaya, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin mengikuti pelatihan di luar, memperoleh monitoring KS, guru penggerak atau guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Ini saya pilih. Kemudian selanjutnya opsional, pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, tujuan ini didasarkan pada GTK nomor 7327 per Dirjen tentang model kompetensi kepala sekolah. Nah, di dalam 3 kotak ini kita diharapkan memilih minimal 1 di antara 3. Pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan, inisiatif kontribusi untuk pencapaian tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Kita lihat dulu, mendapatkan berbagai masukan dan sebagainya. Saya akan memilih
inisiatif kontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Pilih materinya adalah komunitas belajar dengan pilihan materi setiap hari belajar, setiap hari terinspirasi. Kemudian kapan Anda akan melakukan pilihan belajar di PMM? Saya tuliskan juga di bulan Mei. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita pilih dukungannya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin mengikuti pelatihan oleh satuan pendidikan, memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen, dan lainnya. Saya akan memilih memperoleh monitoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen ini. Oke, semua sudah terisi. Selanjutnya saya akan mengumpulkan agar segera bisa dinilai oleh atasan penilai kita. Kumpulkan. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi ini bisa diubah kalau belum dinilai oleh atasan. Tapi kalau sudah maka dokumen itu tidak bisa berubah lagi. Kita beri cawang, kemudian kumpulkan. Oke, kita sudah selesai pengisian dokumen. Tadi disebutkan bahwa bisa diubah selama proses penilaian oleh atasan kita masih belum dilaksanakan, tapi kalau sudah maka tidak bisa diubah lagi. Oke, 3 bagian dari 3 option dari 3 bagian di bagian pertama, yaitu pelaksanaan observasi sudah selesai. Semua ada tanda checklistnya, tanda cawangnya sudah selesai. Berarti selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan kinerja pada bagian kedua, yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Sementara ini masih putih, tidak bisa melakukan pengelolaan sementara karena kita menunggu dari penilaian Bapak Pengawas selaku atasan penilai kita. Kita tunggu saja. Berdasarkan isi dokumen tindak lanjut kegiatan refleksi tindak lanjut saya tetapkan di bulan Mei, maka saya mengkomunikasikan dengan atasan penilai saya bahwa saya melaksanakan di bulan Mei. Setelah itu ternyata Bapak Pengawas sudah melakukan pemantauan dan melaksanakan penilaian dari pengelolaan kinerja saya. Pertama, awalnya bagian 2, pelaksanaan tindak lanjut ini berwarna putih, sekarang sudah berwarna hijau. Ini artinya bahwa pengelolaan kinerja bagian 2, pelaksanaan tindak lanjut sudah bisa dilaksanakan. Ini sudah dilakukan penilaian oleh Bapak Pengawas. Selanjutnya akan sampai pada langkah yang terakhir, yaitu pada pembinaan kinerja merupakan pengisian dokumen refleksi tindak lanjut, di mana di sini akan dilakukan diskusi dengan atasan untuk mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Langsung saja kita klik isi dokumen. Ya, kita sudah masuk pada tab yang terakhir, dokumen refleksi tindak lanjut. Di sini juga kita akan melakukan pengisian formulir refleksi tindak lanjut, mulai dari pilihan belajar dan dari platform Merdeka Mengajar,
hingga terakhir kita kumpulkan setelah pengisian di kotak yang terakhir. Mari kita coba mengisi kotak ini. Pada pilihan belajar, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi berdasarkan apa yang saya tuliskan di depan, bahwa tujuan tindak lanjut adalah ingin mendapatkan berbagai masukan tentang format diskusi terkait pelaksanaan observasi yang efektif untuk diimplementasikan. Jadi saya sudah mendapat petunjuk dan izin untuk melakukan observasi, kemudian tindak lanjut pada bulan Mei 2024. Pada kegiatan diskusi itu disepakati bahwa saya harus menyiapkan beberapa dokumen yang harus dilakukan observasi, di antaranya dokumen KOSP, kemudian RKTS, RKAS, laporan kehadiran guru, dan program supervisi. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Jadi karena sudah disepakati waktu pelaksanaan bersama, maka waktu pelaksanaan kegiatan penilaian, kegiatan perencanaan, kegiatan pemantauan dan penilaian, dan penilaian oleh atasan penilai, dalam hal ini pengawas, sama tidak mengganggu tugas dan kewajiban masing-masing. Kegiatan berjalan lancar dan tugas berjalan secara efektif. Oke, kemudian selanjutnya, apa tantangan
Apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Apa 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan? Pertama adalah waktu. Yang kedua adalah ketersediaan sarana prasarana. Yang ketiga adalah kemampuan yang masih perlu terus ditingkatkan. Kemudian selanjutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi, yaitu harus melakukan komunikasi secara tepat dan baik, kemudian melakukan pembelanjaan sarana prasarana berdasarkan skala prioritas, dan terus mengikuti kegiatan pengembangan diri, melalui sosialisasi, diklat, seminar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tujuan tindak lanjut yaitu ingin mendapatkan inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi setelah dilakukan tindak lanjut, maka saya memahami tentang beberapa hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan kinerja saya, baik dari sisi waktu, sarana prasarana, serta kemampuan, maka saya harus secepatnya melakukan pembenahan diri sehingga segera semua dapat teratasi sehingga
tujuan pengelolaan sekolah dapat tercapai dengan baik dan efektif. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Saya mendapat beberapa masukan dan ide-ide tentang cara adaptasi untuk mengatasi berbagai tantangan di atas melalui pembentukan program-program yang efektif dalam pengelolaan sekolah yang dapat diterapkan dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian selanjutnya, apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Yaitu tentang keterbatasan sarana prasarana karena berhubungan dengan keterbatasan dana pos di sekolah. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Yaitu menerapkan perencanaan pembelanjaan kebutuhan sekolah dengan cara mengedepankan program prioritas, terutama disesuaikan dengan rapot pendidikan sekolah saat ini. Oke, semuanya sudah selesai. Saya klik kumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan dan dinilai oleh atasan, maka tidak bisa diubah lagi. Tetapi kalau masih belum dinilai oleh atasan, maka ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jika belum dinilai, maka dokumen ini bisa diubah. Tetapi kalau sudah dinilai, maka dokumen ini juga sudah tidak bisa diubah kembali. Demikian, saya yakinkan dokumen ini sudah betul saya kumpulkan. Oke, berhasil dikumpulkan dokumen. Kita lihat sekarang punya pengelolaan kinerja saya sudah semuanya terdapat cawang hijau, berarti pengelolaan kinerja saya sudah selesai.
100%. Ya, setelah saya memberitahukan bahwa saya sudah melakukan pengisian dokumen refleksi tindak lanjut, kemudian Bapak pengawas sudah melakukan pemantauan penilaian kinerja saya, maka beliau sudah menyampaikan kepada saya pemantauan dan penilaian kinerjanya sudah dilakukan oleh pengawas dengan bukti penilaian yang seperti ini. Jadi saya sudah berdasarkan penilaian dari Bapak pengawas dari bagian pertama 2 option ini, kemudian bagian kedua pelaksanaan tindak lanjut juga 2 option sudah selesai semua, maka muncullah nilai akhir rating praktik kinerja saya sesuai ekspektasi. Oke, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sekalian, ketika penilaian kinerja kita sudah dinilai oleh pengawas sudah selesai, maka seperti ini akan muncul rating praktik kinerja, ada nilainya, rating penilaian perilaku kerja sudah ada nilainya, rekomendasinya juga baik, semua sudah 100%, berarti pengelolaan kinerja kepala sekolah dan penilaian oleh pengawas sudah selesai. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.